Pupu, ayo pikir ulang. Pikir ulang. Teman-teman yang terkasih, hari ini saya mau mengajak untuk berpikir ulang mengenai kata wening. Memang kata ini berasal dari kosakata bahasa Jawa, dan di dalam padanannya wening memang dekat dengan kata hening. Tetapi kali ini saya mau mengajak untuk melihat bahwa ada sebuah perbedaan, dan perbedaan itu menjadi begitu pentingnya untuk disadari. Karena dengan menyadari perbedaan itu, lalu kita bisa menimba kekayaan yang ada di dalamnya. Saya akan membandingkan kata wening dengan hening. Untuk memudahkan, maka kata hening dan wening yang terkait dengan bunyi-bunyi yang sunyi itu mau saya analogikan dengan cahaya, dengan gambar. Kalau hening, itu bayangkan Anda masuk dalam sebuah ruangan yang gelap. Gelap. Atau mungkin di malam hari, sehingga pada waktu pertama kali kita melihat ke dalam ruangan itu, semuanya hitam, gelap. Namun dengan tetap bertahan melek melihat kegelapan itu, pelan-pelan maka kita akan mulai melihat perbedaan antara yang gelap dan yang lebih gelap lagi, dan yang mungkin agak lebih terang, sehingga pola-pola yang nampaknya hitam semua itu pelan-pelan kita bisa mengenalinya. Ada meja di sana, ada kursi di sana, ternyata ada jendela di sana. Jadi dengan tetap bertahan di dalam kegelapan itu dan kita melek untuk melihatnya, maka pelan-pelan mata kita mulai mengenali ada hal-hal yang berbeda yang ada di depan kita. Itu kalau hening. Sekarang mengenai wening. Wening sama. Kita masuk dalam ruangan yang gelap. Gelap. Setelah masuk, alih-alih kita mencoba untuk bertahan melihat di dalam kegelapan itu, maka di sana saya justru mengajak kita untuk menutup mata. Di dalam ruangan yang gelap, saya mengajak untuk menutup mata. Dan perhatikan, ketika mata kita tertutup, tapi pelan-pelan justru mulai kelihatan terang di sana. Dan mulai ada lukisan-lukisan, ada gambaran-gambaran, dan mungkin ada peristiwa-peristiwa yang seperti film bergerak di depan mata kita. Mata kita tertutup, tetapi kita seperti melihat film yang hidup. Mata kita tertutup di dalam ruangan yang gelap, tetapi kita justru melihat cahaya di sana. Ini sesuatu yang tidak masuk akal, tetapi cobalah, dan hanya dengan dicoba, sesuatu yang tidak masuk akal itu lalu menjadi masuk akal. Wening itu di dalam kegelapan, aku menutup mataku, sehingga aku sekarang melihat bukan lagi dengan mataku, tetapi aku melihat dengan sebuah piranti yang lain. Nanti silahkan dicari apa itu yang ada di dalam, tetapi jelas itu ada. Pada saat itu yang nampak
di depan mata kita mungkin bukan lagi hal-hal yang ada di dalam kamar itu, bukan meja, bukan kursi, atau apapun yang ada di dalam ruangan itu, tetapi yang muncul adalah hal-hal yang lain yang mungkin tidak ada di tempat itu, mungkin pernah kita lihat puluhan tahun yang lalu, atau mungkin hal-hal yang tidak pernah kubayangkan pernah kulihat. Di sana banyak hal yang sebenarnya sudah pernah kita lihat, meskipun tidak kita sadari, mulai muncul. Dengan kata lain, hal-hal yang sungguh-sungguh berkesan kepadaku, kutangkap, namun tidak aku sadari, itu baru akan muncul ketika aku masuk dalam ruang yang gelap dan mataku kututup. Sehingga ketika panca indera ini ku istirahatkan, saat itulah sesuatu yang lain dalam diriku mulai bekerja. Dia membiarkan diri untuk disapa oleh apapun yang pernah kulihat atau tidak pernah kulihat, yang pernah kubayangkan atau tidak pernah kubayangkan, namun yang sungguh-sungguh menyentuh sehingga kesan itu masih ada di sana. Dan kesan itu akan muncul justru ketika tidak ada lagi stimulus dari panca indera kita. Wening itu membuat kita bukan lagi menjadi agen yang berusaha untuk mengetahui ada apa di sana, tetapi wening itu membuat kita menjadi pasif tanggap. Apapun yang ingin mewahyukan diri, ingin memperkenalkan diri kepada kita muncul. Dan itu adalah hal-hal yang sama sekali tidak kuduga, sama sekali tidak kupikirkan. Karena kalau itu kupikirkan berarti itu hanya kehendakku. Tetapi ketika itu muncul begitu saja, tanpa kupikirkan, tanpa kuharapkan, berarti aku sudah membuka diri disapa oleh realitas. Teman-teman, ini menjadi tanda seseorang mulai menginjak ke dalam apa yang disebut dengan wening itu. Wening itu terjadi ketika bukan lagi orang yang mencoba mengetahui apa yang ada di sana, tetapi saat itu orang ada bersama, dan yang ada bersama itu yang memperkenalkan diri. Saat itu mata tertutup, saat itu tidak ada stimulus apapun ke dalam mata dan telinga kita, namun saat itu hal-hal yang sangat lembut, yang sangat berarti bagi kita, namun karena begitu lemahnya kita tidak pernah memperhatikan. Wening itu membuat hal-hal yang tersembunyi, membuat hal-hal yang seolah-olah sesuatu yang misteri sekarang mulai memperkenalkan diri. Aku bukan lagi bersama kamu, tetapi aku sudah menjadi kita. Aku dan kamu itu satu. Aku tidak lagi berhadapan dengan objek di depanku, tetapi semuanya adalah aku. Ini sebuah kenyataan yang ada bersama kita, namun jarang kita punya waktu untuk membiarkan dia berbicara. Wening memungkinkan segala sesuatu mewahyukan diri kepada kita. Hal-hal yang penting bagi kita akan dibukakan. Bukan hal yang penting menurut pertimbangan, menurut akalku, tapi hal-hal yang penting menurut semesta.
Dia yang menyediakan segala sesuatu. Dia yang melampaui. Dia yang tahu apa yang akan terjadi. Dia sudah menunjukkan hal-halnya melalui justru saat yang wening itu. Teman-teman, karena itu mari coba manfaatkan itu. Saya akan tunjukkan betapa wening itu menjadi saat yang sangat berharga bagi kita, karena banyak hal yang tidak bisa kita pahami menjadi terbuka. Kemampuan kita sebagai manusia akan bisa mencapai puncaknya hanya ketika kita ada dalam keadaan wening itu. Semoga kita menjadi semakin utuh sebagai manusia. Salam semesta.